Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami beserta anggota tim akan mempresentasikan hasil diskusi belajar kami. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya Fadli, di sebelah saya ada Fikri, di sebelah saya ada Raffi, Eca, dan Gisel. Terakhir ada Tantri yang berhalangan hadir karena sakit. Oke, di sini saya, kalau tadi saya baca artikelnya, di sini saya setuju nih sama pemerintah. Kenapa? Karena kan buat apa sih pemerintah itu melindungi bangsa-bangsa Asia daripada dia tidak melindungi bangsa-bangsa Belanda? Karena ya Belanda sendiri sikapnya itu tidak beretika, tidak bermanusiawi, tidak memiliki rasa yang mencerminkan sebagai warga manusia dan warga negara. Ini buat apa juga gitu kalau misalnya pemerintah harus melindungi bangsa-bangsa yang seperti itu. Makanya pemerintah sendiri itu hanya melindungi masyarakat dan warga lokal Asia saja. Nah, karena faktor ini Belanda itu lama-kelamaan angkat kaki dari wilayah Asia. Kenapa? Karena balik lagi karena Belanda itu kan sikapnya yang tidak beretika ya. Jadi karena itulah yang membuat dia itu runtuh dan akhirnya angkat kaki. Nah, karena momen ini pas, akhirnya pemerintah itu harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah diangkat karena Belanda yang selaku penjajah itu sudah angkat kaki dari tanah Asia. Selanjutnya untuk Fikri. Menurut pendapat saya setuju dengan pemerintah yang tidak melindungi bangsa Belanda dan hanya melindungi warga Asia. Hal itu ditujukan untuk melindungi warga Asia dari bangsa Belanda. Karena sikap kesombongan bangsa Belanda itu sendiri yang menyebabkan jatuhnya mereka. Sikap dari pemerintah sudah benar untuk menjaga kemerdekaan. Menurut pendapat saya pribadi, saya sangat setuju dengan apa yang pemerintah lakukan. Pemerintah itu pada kala itu sangat tegas menyatakan bahwa Belanda itu tidak boleh menetap di Indonesia. Hanya sebagian orang yang keturunan dari Asia dan memiliki asal-usul surat yang jelas, dan saat itu hal itu sangat baik dilakukan kebijakan pada saat itu untuk melakukan keharmonisan dan kemerdekaan Indonesia pada kala itu. Pendapat saya terkait artikel tersebut, saya setuju dengan kerja pemerintah. Negara Jepang memiliki dampak yang signifikan bagi politik dan sosial dan politik di dalam masyarakat. Kenaikan harga bangsa Asia dan penurunan bangsa kulit putih memicu indikasi adanya hierarki sosial dan ekonomi. Terpecahnya Belanda menjadi dua golongan menjadikan adanya pergeseran dalam identitas di dalam hubungan bangsa-bangsa di Indonesia. Menurut pendapat saya sangat setuju dengan peraturan dari pemerintah yang melindungi bangsa Asia dari bangsa Belanda. Karena bangsa Belanda yang memasukkan identitas mereka akan cepat terkuak identitasnya dikarenakan mereka akan membuktikan bahwa nenek moyang mereka bukanlah dari bangsa Asia melainkan dari bangsa Belanda. Dan kemungkinan bangsa Belanda akan cepat terusir dari kawasan Asia sangat besar karena pemalsuan identitas mereka dan kesombongan dan keangkuhan mereka di bangsa Asia. Terima kasih karena tadi sebelumnya kita sudah memberikan pendapat secara personal atau pribadi. Nah, kalau untuk sekarang saya sendiri akan membacakan hasil pendapat kami satu kelompok yang sudah kami buat tadi. Nah, selama kedatangan tentara Nippon atau Jepang, dengan naiknya harga bangsa Asia dan jatuhnya bangsa kulit putih, nah terpecahnya bangsa Belanda menjadi golongan Totok dan Indo juga melakukan sorotan. Nah, artikel tersebut menunjukkan bagaimana sikap kesombongan bangsa Belanda yang berujung pada penistaan atau penghinaan. Nah, ini menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatannya. Nah, perubahan ini tersebut mencerminkan dinamika sosial dan politik pada masa saat itu juga. Nah, mungkin hanya penjelasan ini yang dapat teman-teman saya jabarkan kepada Pak Cik atau kepada teman-teman semua. Mungkin
kalau misalnya ada salah kata di perkataan teman-teman saya atau saya sendiri dan penjelasan yang mungkin tidak seakurat pada aslinya, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.